Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham grup karya. Yang pertama WSBP, kedua WG, ketiga Witon, keempat Wika, kelima WSKT, keenam ADI, dan ketujuh PTPP. Langsung saja ke saham pertama. Ada WSBP yang di hari ini ditutup menguat tipis 0,65% ke harga 154. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, WSBP masih didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSBP masih sama gambarannya, ini area support dan masih menarik, masih terindikasi akan membentuk pola cup and handle asalkan nggak jebol 150. Dan juga 150 itu kan seperti analisa saya sebelumnya itu support kuat. Kalau dijebol ya arahnya 140, mending cut loss dulu. Jadi bisa cut loss di 148 atau 147. Dan terlihat juga hari ini kan WSBP membentuk candle doji dan ya tetap ada peluang coba naik. Di tektokin aja karena ini kan dekat ya, 150 sampai 156 dan 160. Kalau dapat dari harga 151, 152 lumayan juga. 156 kan 2,72%, apalagi ke 166%. Jadi tektokin aja, beli di dekat support. Kalau seminggu dia bisa naik ke 160, TP aja karena ya dia masih akan tektokan, masih konsolidasi. Jadi seperti itu, dan WSBP masih di area support dan juga mendekati bulan Desember yang biasanya saham-saham konstruksi itu naik tinggi. Ini kan terlihat di 2020 dari Oktober dia udah naik tinggi. Ini kan dia belum naik, tinggal nunggu momentum. Kalau di breakout 180 ini udah bakalan naik sampai akhir Desember. Biasanya seperti itu. Kalau dilihat tahun 2019 juga naik ya. Downtrend awalnya November, terus akhir November dia rally. Lumayan juga nih naikannya. Nih 15%. Ini kondisi memang sahamnya lagi downtrend dan ini kan sudah mulai konsolidasi. Coba dilihat dari monthly-nya. Nah, nih monthly-nya kan di area bottom nih. Konsolidasinya range-nya itu 120 sampai 200. Ini kan dia lagi konsol dan ini ada pola double bottom. Nantinya kalau comping buyout 280. Ini bisa menjadi momentum di tahun 2020. Tapi yang Bapak Ibu harus punya juga trading plan. Jangan cuman lihat atas, lihat bawah. Kalau dia downtrend ya udah cut loss karena ada momentumnya aja, dia naik terus habis sudah sampai puncak dia turun lagi. Jadi seperti itu ya. Untuk WSBP ini peluangnya masih menarik. Tinggal kalau Bapak Ibu mau buy di harga sekarang itu cut loss saja kalau dia turun dari 150. Pokoknya cut loss saja dulu, biarin dia ke bawah. Kalau dikasih 130 lagi ya beli lagi di area ini, tinggal cut loss kalau dia jebol 130. Jadi seperti itu ya. Atur strategi lah bagaimana caranya agar bisa profit, tapi kondisinya semoga Desember tetap uptrend. Seperti itu untuk WSBP. Langsung saja ke saham kedua, ada WG yang hari ini ditutup menguat 0,99% ke harga 204. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, WG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG juga masih konsolidasi di atas 200 dan sepertinya 200 kuat ya. Dan juga hari ini WG naik dengan volume yang besar. Jadi besok itu ada peluang lanjut uji 210. Jadi seperti yang saya bilang ya, tektokin aja. Lagi kondisi seperti ini nih, di tektokin dapat 2-3% profit, nanti beli lagi di bawah. Ini kan kalau tanggal 11 November kemarin beli di bawah, jual bisa di 208. Jadi dapat 3-4%. Tadi beli lagi di 200 kalau dapat, atau 202. Nanti take profit lagi minggu ini bisa di 208 sampai 210. Kalau dilihat kan WG ini masih konsolidasi. Range konsolidasinya itu supportnya 190 memang ya, tapi ada support minor di 200. Kan angka psikologis juga 200 itu kan ya harusnya juga dipertahankan, dan terlihat dari minggu lalu dia selalu reject 200. Jadi seperti itu. Untuk harga sekarang ya udah tanggung karena udah dekat resisten dan supportnya juga agak
jauh. Tapi kalau mau disimpan sampai akhir tahun, ya atur strategi. Misalnya nyicil dulu, beli di 204, skenario nya dia turun, misalnya jebol 200 bisa tambah di 196 atau 194 dengan skenario cut loss kalau dia jebol 190, bisa seperti itu. Dan ini ada indikasi juga pola inverted hand and shoulder ya. Nih bisa seperti ini atau pola cup and handle. Nih tinggal nunggu momentum dia breakout 210 216 nih. Konfirmasinya ya 216 sampai 220 udah uptrend. Potensi upset sampai 250 260. Dan juga ini kan bisa aja dia membuat web 2, tapi ini secara gambaran yang basic aja ya. Untuk lebih detailnya ya saya juga kurang terlalu menguasai untuk Elliott Web ya. Ini bisa seperti ini. Ini kan dia sudah membuat swing low-nya di 192, tinggal dia membuat web 3. Ini kan naik pelan-pelan tapi naik. Nah, targetnya minimal ya 230 sampai 240, 250 juga bisa kalau melihat history sebelumnya. Jadi seperti itu. Untuk WTG langsung saja ke saham ketiga, ada Witton yang hari ini ditutup terkoreksi 0,71% ke harga 276. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya sama aja Witton antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witton jebol support 280, jadi agak rawan, tapi nggak masalah juga. 276 sampai 260 itu sekitar 16 poin ya, sekitar 6 sampai 7% kalau cut loss, dan target profitnya 300. Bisa seperti itu strateginya kalau mau coba untuk di swing trade ya. Tapi nyicil dulu belinya karena ini kan di area bawah resisten, bisa aja dia turun dulu. Nah, tinggal tambah di area 260-an ini. Cut loss saja kalau dia jebol 260. Ini kan juga dia lagi konsolidasi. Tapi kalau saya gambar ya 280 ini gagal dilewati. Kalau besok dia bisa lewat, bagus ya. Kalau bisa tutup di atas 280. Kalau dilihat MACD-nya juga mulai melandai, memang sedikit mengarah ke bawah, tapi nggak masalah kalau besok dia breakout 280. Ini golden cross, dan lihat volume hari ini juga kecil ya. Jadi besok lihat ada peluang untuk rebound. Jadi seperti itu. Untuk Witton langsung saja ke saham keempat, ada Wika yang hari ini ditutup di harga 1275 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat Wika masih sedikit di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika juga di bawah 1300, tapi nggak masalah karena nggak harus satu harga ya. Ini bisa dibilang area ya support 1275 sampai 1300 ini area support, karena dulunya itu adalah resisten base-nya ya sebelum dia breakout. Jadi apakah masih menarik? Masih menarik karena juga Wika 2 hari koreksi dengan volume kecil. Kalau mau aman besok itu harus rebound dan harus tutup di atas 1300. Kalaupun nggak mampu naik, nggak boleh membuat low baru di bawah 1270. Tapi kalau ternyata besok candlenya merah dan tutupannya di bawah 1270, itu ada peluang ke 1200. Jadi seperti itu. Dan apakah bisa spekulasi buy? Coba nyicil aja dulu strateginya ya, cicil dulu. Kalau dia breakout dan tutup di atas 1300 bisa tambah di atas, tapi kalau ternyata dia turun ya tambahnya atau press down di 1200-an ini ya, karena kemungkinan kalau ternyata Wika jebol area supportnya ini atau resistennya ini, dia mengarah ke 1200 dan bisa konsolidasi di area ini ya. Supportnya 1200, resistennya 1300. Jadi seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham kelima, ada WSKT yang hari ini ditutup malah menguat 3,1% ke harga 830. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya WSKT masih sedikit di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSKT memang sudah patah trennya dan koreksi karena memang sentimen right isunya yang di harga kalau nggak salah 438 ya. Jadi setengahnya tetap harga teoritisnya kalau nantinya sudah jalan ya bakal turun dari 830. Jadi perlu hati-hati lah. Dan juga ya kalau yang mau trading ya penting punya trading plan seperti yang saya bilang ya. Kemungkinan besar 800 ada pantulan, tapi pantulannya itu mungkin masih terbatas nih. Kalau ditarik lihat dia masih memang di atas tren downtrendnya ini
Jadi ini pullback biasa, memang terlihat membentuk candle bullish engulfing walaupun nggak terlalu penuh, tapi masih bisa naik. Mungkin 850 diuji, kalau gagal turun lagi. Kalau ada yang beli tadi buy on weakness, kalau besok dia gagal melewati 850, mending profit taking karena ada bisa terbentuk pola dead cat bone ya, karena sentimen rai isunya itu yang di harga sangat bawah yang 400-an itu yang menjadi gangguan SKT ini naik lebih tinggi. Tapi ya tergantung market, kalau marketnya mau dia naik ya bisa aja, yang penting punya trading plan yang sudah nyangkut dari daerah atas ya. Kalau mau nggak ada cara lain, tebus rai isu kalau mau ya, biar nilainya lebih kecil, upper down lah ceritanya. Jadi seperti itu ya untuk WSKT. Besok masih bisa naik, sepertinya kenaikan terbatas 850 diuji. Kalau sampai 900 itu cukup luar biasa ya besok kalau bisa naik. Jadi seperti itu untuk WSKT. Langsung saja ke saham ke-6. Ada ADI yang hari ini ditutup di harga 1095, naik tipis 0,45%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, ADI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADI memang tutup di bawah resisten 1100, tapi ini kan ada area bisa dibilang resisten atau supportnya. Yang dulunya resisten sekarang menjadi support 1080 sampai 1100. Memang nggak bisa satu harga ya untuk melihat support dan resisten ya. Kadang adalah saham yang gambarnya agak nggak rapi ya, tapi ya harus mata aja bagaimana yang cocok dengan penglihatan. Kalau saya lihat ini masih di area support, jadi masih peluang lah untuk ADI. Dan juga ini kan bisa indikasi juga pola inverted head and shoulder nih ya. Ini kan sama nih. Tinggal nunggu break 1100. Kalau Bapak Ibu mau lebih aman, tunggu aja ADI ini confirm breakout 1200 ini. Targetnya 1500, bahkan bisa lebih, jadi belinya di atas sekalian. Atau kalau dikasih ya di 1000 ini kan harga psikologis juga 1000, jadi bisa beli di area. Nah, kalau beli di harga sekarang bisa nggak? Karena dia membentuk candle doji seperti ini, ada potensi untuk besok rebound, tapi rebound terbatas juga ya. Paling 1120 sampai ya mentok-mentok 1140. Tapi menarik masih ADI untuk disimpan sampai Desember. Kalau melihat historinya, Desember tahun lalu dia naik rally ya, bahkan dari awal November. Tapi ini lagi dalam pembentukan, sepertinya tetap Desember naik. Tapi jangan lihat atasnya doang. Kalau yang trading, swing trade, simpan 1-2 bulan ya harus punya batas cut loss. Di mana titik cut lossnya ya disesuaikan. Misalnya seperti ini, beli di harga sekarang ya risk rewardnya bisa seperti ini ya, agak dalam juga nih. Nih sekitaran 950 cut loss saja, sekitar 12%, dan target profitnya ke 1200 saja 12%, apalagi tarik minim 1300 lah nih 20%. Jadi risk rewardnya 1:2, apalagi sampai 1500 1:3. Ini menarik untuk ADI ya. Tapi disclaimer on, silahkan dianalisa kembali. Kalau saya lihat sih masih bagus lah. Memang terlihat dia membentuk higher low baru di 1140. Tapi ini kan dia masih uptrend, jadi nggak masalah lah. Kuncinya 1000 jangan sampai dijebol. Jadi seperti itu untuk ADI. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PTPP yang hari ini ditutup di harga 1225. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, PTPP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, PTPP sama, dia di area supportnya, tapi ya support minor lah di 1200 ya. Nah, tapi kalau mau lebih bagus supportnya itu ya di 1160, karena itu berapa kali di reject dan dulunya itu resisten yang cukup kuat ya. Juni 2001 gagal, akhirnya breakout di Oktober 2001, jadi 4 bulan dia breakout. Dan ini dia masih konsolidasi nih di area pertengahan range konsolidasinya, supportnya 1160 dan resistennya 1300. Ini di area pertengahan, jadi tektokan, tapi ada peluang besok juga rebound karena sudah 3 kali menguji support 1220 gagal turun. Jadi besok ada teknika rebound, sepertinya juga tetap rebound
terbatas. Jadi seperti itu untuk PTPP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.